di bawah itu ada semak-semak. Terkadang seringkali ada buaya itu ke itu semak-semak itu. Ngeterakan sekolah apa? Dari rumah saudara. Oh, dari rumah saudara. Oke. Itu tadi dari rumah saudara. Nah, Mbak ini berani sekali ini, mantap. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut, alhamdulillah pada kali ini Anda sekalian masih bisa mengikuti explore di kanal YouTube saya. Dan alhamdulillah pula Anda masih diberi kesehatan, murah rezeki, HP-nya masih aman, tidak rusak, tidak error, dan tidak hilang. Nah, kali ini kita berada di sebuah pemukiman yang ekstrim, karena pemukiman di depan itu di belakangnya sudah berupa bantaran sungai yang ganas seperti ini. Terus di depan rumah itu merupakan komplek kuburan atau makam. Nah, kita perhatikan dulu ya sebelum kita ke sana. Di depan saya ini ada aliran sungai yang ganas. Aliran sungai ini bisa merobohkan jembatan cor. Jadi dulu untuk menuju ke depan sana itu ada sebuah jembatan, ya walaupun hanya bisa dilewati dengan roda 2 atau sepeda motor. Tapi karena ganasnya sungai ini, akhirnya jembatan ini roboh. Nah, di depan sana itu ada beberapa pemukiman atau rumah-rumah yang dulu juga pernah saya explore. Pada saat saya masuk ke perkampungan itu, warga menyambut baik sambil berkata begini, "Ayo toh Pak Lek, didandani Pak Lek, disiarno Pak Lek, ben roh, ben didandani." Nah, alhamdulillah sekitar 2 tahun kemudian kita melihat di belakang rumah mereka itu sudah ada semacam bronjong pengaman seperti yang Anda lihat di sana itu ya. Terus itu sebentar ya, ada iklan. Ini ada mama yang cantik kinclong ayu moblong yang lewat sini. Coba kita semakin mendekat dan semakin kita sapa nanti gitu ya. Jadi warga di seberang sungai depan itu kalau mau ke sana itu mereka sekarang itu jalan kaki. Seperti yang Anda lihat ini. Nah, ini sepertinya mbak-mbak ini baru saja apa itu ya? Ya coba kita tanya dulu ya. Mbak, lek teng mriko kampung mriku kalian mriki namung saged jalan kaki ya, Mbak ya? Dulu jembatan ini bisa dilewati sepeda motor. Oh, ini saking pundi? Ngeteraken sekolah napa? Dari rumah saudara. Oh, dari rumah saudara. Nggih.
Nah, jadi warga itu kalau mau ke rumah yang sebelah sana atau sebaliknya itu berjalan kaki. Itu tadi dari rumah saudara. Oke, dilanjut teman-teman dan konco-konco sekalian. Tadi sampai mana saya ngomongnya ya? Oh, sampai sini. Di depan sana itu ada rumah-rumah pemukiman. Belakangnya itu adalah bantaran sungai yang ambrol longsor. Jadi dulu itu di depan itu banyak sekali pating jempalik, itu kursi, dipan, WC, jamban dan lain sebagainya. Terus akhirnya dikasih pengaman bronjong. Bronjong itu keranjang kawat diisi batu, itu namanya bronjong. Nah, terus di depan rumah itu persis itu ada komplek makam atau kuburan umum. Jadi deretan rumah-rumah yang ada di depan sana itu menghadap ke kuburan semuanya. Nah, coba kita langsung saja masuk. Sebelum kita sampai sana, nah Anda perhatikan ya, itu dulu di sini tuh banyak sekali rumah-rumah yang longsor, yang jungkur. Oke, next, dilanjut. Terus rumah-rumah yang ada di sini itu walaupun dekat dengan kuburan itu punya kebiasaan nyetel dangdut. Nah, jadi tiap hari itu di apa ya? Di rumah-rumah ini selalu berkumandang lagu-lagu dangdut. Nah, Anda perhatikan. Di kiri ini adalah rumah. Terus di sebelah kanan ini, nah itu adalah komplek rumah masa depan. Anda perhatikan ya. Nah, itu di depan rumah ada salon dangdut. Terus ini ada mangke. Oke, baik, kita terus jalan-jalan. Selain di belakang rumah itu adalah sebuah sungai yang ganas, dan di depan rumah ini merupakan komplek rumah masa depan. Di sebelah sana itu ada sebuah sungai, yaitu Sungai Bengawan. Bengawan Solo Hilir. Bengawan Solo itu setara dengan Sungai Berantas. Jadi terbesar yang melintas di Pulau Jawa, sungai terbesar bagian hilir di Pulau Jawa. Karena di sini itu dekat dengan aliran Sungai Bengawan Solo Hilir, maka warga setempat itu banyak yang menyediakan alat-alat pukat menangkap ikan seperti jaring. Nah ini ya, nelayan-nelayan darat itu. Rumah-rumah yang ada di perkampungan ini latarnya atau halamannya adalah komplek rumah masa depan atau pemakaman umum alias kuburan. Tidak hanya itu, di belakang rumah-rumah tersebut merupakan sebuah aliran sungai yang ganas. Kalau lagi banjir itu airnya deras. Jadi rumah bambu di depan yang ada jemurannya itu di belakangnya itu adalah aliran anak sungai yang deras. Terus bila kamera kita putar ke kanan, nah rumah yang kanan itu yang ada WC-nya itu belakangnya itu adalah aliran sungai terbesar di Jawa, hilir dari hilirnya aliran Sungai Bengawan Solo. Bagi Anda yang ingin tahu, lokasi ini adalah di wilayah Kabupaten Bojonegoro, tepatnya dekatnya desa Kedung Bondo, Kecamatan Balen. Selanjutnya, mereka-mereka yang tinggal di sini itu, walaupun rumah mereka itu
halamannya adalah berupa komplek rumah masa depan semacam ini, tetapi selalu ceria, tiap hari selalu dangdutan. Jadi di depan rumah mereka itu selalu ada sound system, ya walaupun tidak terlalu besar, namun kalau untuk karaokean dangdutan itu lumayan lah. Biasanya itu kalau pagi, kalau jam segini itu sudah berhenti karena mereka itu banyak yang mencari rezeki atau mencari nafkah. Ada yang berprofesi sebagai mencari rongso, ada juga yang berburu, ada juga yang berprofesi sebagai nelayan bengawan, ada juga yang dagang sayur dan lain sebagainya. Nah, teman-teman sekalian, kamera ini kita putar kembali ke kiri ya. Sebenarnya di waktu atau masa sebelumnya kita pernah mengeksplor tempat ini, tetapi sekarang kita eksplor lagi. Tentunya sudah banyak perkembangan karena video sebelumnya itu sampai sekarang sudah ada sekitar hampir 2 tahun. Oke, selanjutnya kita menengok suasana belakang rumah mereka. Terus kamera ini kita putar lagi ya, kita putar dulu ke kanan. Nah, itu rumah-rumah itu juga berhalaman rumah masa depan atau komplek makam umum. Tetapi di era sekarang memang kita seringkali menjumpai rumah-rumah yang berhalaman kuburan semacam ini. Namun ini merupakan yang paling ekstrim karena depan rumah itu adalah kuburan semacam ini, belakang rumah adalah aliran sungai besar yang terbesar di tanah Jawa, yaitu aliran Kali Bengawan Solo. Suasana sekarang ini senyap, tidak ada orang satupun kita menjumpai. Apalagi kalau di malam hari. Tentunya kalau di malam hari, waduh, sunyi sekali ya ini ya. Dan listrik pun masuk di daerah ini juga belum begitu lama. Lek niki dalem jenengan iki wingkinge pun benawi nggih, Bu. Ngoten niku mboten istilah mboten cemas melak-melik ngoten. Pun biasa nggih. Banjir oleh sian sak menten lho. Berarti sak menten griya niki kelep nggih, Bu. Dayang niku telem. Lah nggih. Dayang niku tambah. Piye. Saniki mboten. Saniki alhamdulillah mboten nggih. Mboten enten banjir ageng kok. Soalnya bengawane saya ombo mesine kan ngoten. Nggih kok. Iyane sekedap banjir di griya. Griya niku. Lho nggih kadang ya anu ya. Niki wingking griya kan bengawan nggih, bengawan sak sing terbesar di tanah Jawa niku nggih. Terus ngarep omah niki wis komplek kuburan. Nah, niku kan kuburan nggih niku nggih. Nah, terus mburi omah bengawan. Ngoten niku perasaane pripun, Bu? Napa nggih biasa napa? Mboten napa-napa nggih. Oh, soalnya kat mbiyen nggih teng mriki ngoten niki. Niki ningali nyuwun sewu ningali wingking saged nggih, Mbak nggih? Nggih, nggih. Niki keluargane Bu sinten niki? Keluargane Bu sinten jenengan? Bos. Keluarga namine Ibu sinten? Bu Sripah. Bu Sripah lah Mbak niku. Ibu Sus kula kedongetan mriku. Oh, Mbak Sus niku kedongetan mriko. Nggih, nggih. Nyuwun sewu nggih. Nggih. Kula niku sadan sayur keliling kok. Oh, saden sayur keliling. Anu motor toyo niki. Oh, nggih, nggih. Oke, baiklah sekarang kita belusukan di belakang rumah ibu itu tadi. Yang jelas kita sudah izin. Nah, di sini ada dijemur asem dalam Damel areal. areal apa, Bu? Oh, nggih. Nggih, niki kok enten asem nggih nggih. Nggih, kula gadah nika lho. Nggih, blok-blok ini. Oh, ceblokane niku jenengan anu pendeti di PP ngeten. Nggih. Ngeten sadene teng pundi? Saged yang jatuh ceblok.
Oh, bakal gebyok. Nah, jadi Ibu Sripah ini di sini belakangnya seperti ini. Nah, di depan sana itu sudah kelihatan ya sebuah sungai terbesar di Jawa, yaitu Bengawan Solo Hilir. Sing Bengawan pundi, Bu? Sing Bengawan Solo pundi? Mboten sing kayu-kayu niki nggih. Oh. Sarah to namine Sarah keng Sarah. Oh, nggih. Sarah niku kurang luwih karepe ngoten sampah ngoten nggih. Nggih. Loh, iki kok unduh jeruk Pak? jeruk purut. Kula sadin. Oh, niki bakule napa? Nggih, masak. Oh, Pak niki bakule dong jeruk. Masak. Oh, nggih. Nah, ini adalah bos daun jeruk. Enak ya. Ngoten niku kilan apa pripun, Bu? Napa diborong sak awit ngoten? Diborong. Oh, diborong sak awit pinten ngoten nggih? Nggih. Oke, dilanjut kita melihat di belakang. Nah, ini ada apa itu ya? Kita melihat di sini ada sebuah kompa raksasa untuk menyedot air dari Bengawan atau sungai besar itu, ditarik ke atas lalu nanti dialirkan ke persawahan. Nah, selanjutnya mengenai pompa ini biasanya semacam swadaya desa. Jadi ini milik bersama, terus nanti yang punya sawah itu membayar berapa gitu ya. Nah, ini karena bermanfaat sekali untuk mengairi sawah, karena sawah tanpa air juga tidak berarti. Nah, ini pipa ini sekitar berdiameter 40 cm nih besarnya itu ya. Oke, baiklah, dilanjut. Terus di belakang rumah ini persis ini ada semak-semak. Ngaten iki mboten nanten ulone ta Bu ngeten iki? Mboten nanten nggih? Lah nggih, yo. Ngene iki ayeme ning pikiran dahane ngene nggih. Di omah ning dalem. Niki senas potret niki video, Pak. Niki video pedesaan. Jadi rumah-rumah yang dekat dengan Bengawan itu kalau masalah bahan bakar kayu, bahan bakar dapur itu tidak usah beli. Sampah-sampah berupa kayu kecil-kecil dan bambu itu dipungut, bisa untuk masak, untuk adang. Nah, ini pedagang daun jeruk. Monggo Pak, monggo. Nggih, mboten napa-napa. Bu, monggo Bu. Mantuk. Nggih. Selanjutnya kita belusukan masih berada di seputaran kampung ini. Anda perhatikan rumah ini bagian kanan atau bagian dapur itu sudah mepet sekali dengan bantaran. Nah, kita perhatikan ya, terus di bawah itu ada semak-semak. Terkadang seringkali ada buaya itu ke itu semak-semak itu mau memangsa atau mencari makanan, dan salah satunya yang diincar tuh biasanya bebek, angsa, serta anak kambing. Andaikan Anda tinggal atau hidup di tempat seperti ini, yang jelas sebagian dari Anda ada yang kerasan, ada yang semakin nyaman, namun ada juga yang mungkin sedikit merasakan miris dan cemas. Rumah ini persis berada di tepi
aliran Sungai Bengawan Solo Hilir. Kegiatan mereka di sini itu dalam keseharian untuk hiburan adalah mancing. Tetapi ya walaupun mancing itu hiburan yang asik, namun ada kalanya juga bosan. Karena orang hidup itu tidak hanya sekedar untuk menikmati hiburan, tetapi juga maksudnya itu sambil menikmati hiburan juga kalau bisa itu ada pemasukan atau pendapatan. Ya salah satu yang enak adalah YouTuber. Tinggal jalan-jalan syuting-syuting begini dapat duit. Tetapi ya kalau videonya laku, kalau videonya tidak laku, tidak ada orang yang nonton ya percuma. Karena kita itu mencari duit dengan cara mengeksplor hal-hal semacam ini. Setidak-tidaknya video kita, tampilan kita itu juga memberikan semacam edukasi atau penjelasan yang bermakna, bermanfaat dalam kehidupan. Ya toh? Ya kalau cuma syuting asal nyuting, saya rasa orang satu kabupaten bisa kalau hanya asal nyuting, tetapi menjelaskannya itu yang susah. Nah teman-teman sekalian, dari depan itu kita melihat kembali perahu penyeberangan yang akan mendekat ke sini, dan kita akan coba ikut nyebrang ke sana. Kita perhatikan bagaimanakah kapal itu, perahu itu menempatkan supaya yang naik kapal itu ya bisa mentas dengan nyaman. Pulang pergi. Amit mas, ini mas, pulang pergi. Terus di seberang sana itu ada perkebunan jambu pasir dan perkebunan blimbing. Jadi yang cocok di bantaran pinggir Bengawan ini adalah tanaman dua itu tadi, tanaman blimbing dan jambu pasir. Nah itu di atas itu sudah ada seorang mbak yang juga ingin menyeberang.
Setelah kita menyeberang, kita melihat seperti ini ya. Jambu pasir dan belimbing. Jambu pasir dan belimbing ini rentan dengan ular. Jadi buahnya itu harus telaten dibungkus. Dan setelah kita berjalan beberapa ratus langkah, kita sampai di sebuah pemukiman. Nah, ini adalah pemukiman. Tetapi rumah-rumah yang ada di sini, ini kita sudah ikut masuk Tuban ya ini ya. Rumah-rumah yang ada di sini agak jauh jaraknya dengan Bengawan, berbeda dengan yang di Bojonegoro tadi itu. Nah, jadi buah belimbing dan buah jambu itu setiap kali berbuah itu harus dibungkus. Kalau tidak dibungkus itu nanti jadinya bongkeng. Ini desa apa saya juga tidak tahu ini. Wow, itu banyak sekali ya buah-buah belimbing yang endek-endek, mudah dipetik. Nah, sudah dekat dengan permukaan tanah itu. Terus di rumah di depan itu lebih keren, bila mana kita lihat lebih keren, dan ini jalannya ini sudah aspal. Oke, sekarang kamera kita putar balik dan kita mengarah lagi ke penyeberangan Bengawan itu tadi. Itu tang-tang itu suara orang menanding pacul. Ternyata warga sini dengan warga seberang sana itu juga tidak terlalu kenal-kenal amat. Jadi apa ya, tidak kenal gitu, tidak begitu akrab. Mungkin karena sudah beda kabupaten, jadi mereka itu ya tidak seberapa akrab, tidak kenal gitu ya. Ngeten iki lek apa jenenge oplosan apa terus ngeten iki Pak ya? Oplosan. Oplosan. Kadang penumpang siji loro ngono ki wis sumbut ra sumbut tetep diberangkatne Pak. Iya.
tidak lewat sini itu jauh sekali, harus melewati sekitar 10 km. Namun dengan menyeberang dengan ongkos kurang lebih Rp3.000 bisa lebih menghemat jarak tempuh itu tadi. Terus di sini ada sebuah warung, coba kita mampir di warung kopi. Warung kopi. Perbatasan. Ya, perbatasan kopi. Mbak, kopi nggih, Mbak? Kejawi kopi napa, Mbak niki, Mbak? Kejawi kopi napa mawon? Lontong? Lontong terus apa namanya, Mbak niki? Sego kan mboten-mboten. Lontongan niku kalih napa niki, Mbak? Lontong sayur. Sayur napa? Sayur lodeh. Nggih, kula sampean damelaken. Ora ning iwak-iwak ini, Mbak ya. Tempe. Oh nggih, pun mboten napa-napa. Lontong sayur lodeh. Iki lontongnya mlebu YouTube apa ya, Mbak ya? Kayak konten kehidupan seputar pinggir Bengawan Solo. Biyen prosoku aku ngeblok ning kene warung iki durung ono, Mbak. Nembe 1 tahun. Nembe 1 tahun nggih. Oh ya bener lek ono kula ngeblok sekitar 2 tahun yang lalu. Katanya ini bukanya jam pinten sampai jam pinten, Mbak? 24 jam. 24 jam nggih. Piyambakan. Boleh masih. Oh, kalih masih. Oh, nggih nggih. Nasib tekan Plangsari. Bung Plangsari. Jur umur bungi. Tak kira tembus supi.